Hadirin sidang yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama penyelenggaraan perpustakaan. Agenda selanjutnya kita dengarkan bersama penyampaian jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati Lombok Tengah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan dan segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati Bapak anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, staf ahli beserta para asisten, yang saya hormati Kepala UPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati. Yang saya hormati rekan-rekan insan pers, singkatnya hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan. Pada kesempatan hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin undangan yang kami hormati, berdasarkan materi pandangan umum praksi-praksi terhadap perda tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah disampaikan pada sidang paripurna hari Senin tanggal 6 Desember 2021 yang lalu, sebagian besar fraksi DPRD banyak menyampaikan usul saran. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Saya berharap agar usul saran yang bersinggungan langsung terhadap penyempurnaan ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi atensi penting dalam agenda pembahasan bersama nantinya. Selanjutnya terhadap materi pemandangan umum praksi-praksi yang bersifat substansial terhadap ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan penjelasan telah terangkum dan akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Secara substansi, materi perubahan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diganti. Dapat saya sampaikan bahwa adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, termasuk pengaturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan terbitnya Undang-Undang 23 2014 dan juga Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 telah menimbulkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sehubungan dengan paradigma tersebut, beberapa hal perlu dikemukakan adalah terkait dengan aspek perencanaan, penyesuaian anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka pemerintah pusat melakukan penyempurnaan dengan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Adapun pokok-pokok perubahannya antara lain meliputi: pertama,
penegasan kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah. Kedua, pejabat fungsional umum dapat menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan apabila tidak terdapat pejabat struktural. Tiga, merinci tugas tim anggaran pemerintah daerah. Empat, penegasan kepala daerah menetapkan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD apabila kepala daerah dan DPRD tidak bersepakat. 5. Pengaturan dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang berhalangan sementara. Pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah. 6. Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah, laporan keuangan yang terkonsolidasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. 7. Pengaturan sanksi administratif, penundaan dan pemotongan penyaluran dana transfer umum. Lebih lanjut, amanat penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hadirin yang berbahagia, dalam penyusunan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah terdapat 3 landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang secara lengkap sudah diulas dan disampaikan dalam penjelasan Ranperda tersebut. Adapun pokok-pokok landasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, landasan filosofis. Dalam kaitannya dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, maka penyusunan perda tersebut ditujukan agar reformasi dan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah senantiasa dapat diharapkan untuk memberikan manfaat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. 2. Landasan sosiologis, bahwa prinsipnya pembentukan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah didorong oleh adanya kebutuhan sarana prasarana yang lebih baik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus mengoptimalkan pendapatan dan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD. Pemerintah daerah harus dapat mempertimbangkan pelaksanaan dari anggaran tersebut yang terjadi di lapangan. Begitupun halnya dengan beberapa jenis belanja daerah yang harus dilakukan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan masyarakat harus dapat diakomodir. Adanya Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dalam mengakomodasi berbagai bentuk kebutuhan masyarakat lainnya. 3. Landasan yuridis, bahwa landasan pembentukan kebijakan daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. 1. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah 71 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefiksi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dan 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah atau Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 1781. Hadirin yang kami hormati, menanggapan harapan bahwa Ranperda pengelolaan keuangan daerah yang disusun agar dapat menjawab persoalan-persoalan penting yang kita hadapi sehingga ke depan tidak terulang kembali, dapat saya sampaikan sebagai berikut. 1. Persoalan pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih banyak menjadi retorika bahwa perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten atau stakeholder terhadap pembangunan tersebut. Melibatkan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki
Jumlah usulan dari masyarakat yang bisa diakomodir tentunya sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah. 2. Persoalan proses perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, bahwa perencanaan dan penganggaran dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah terintegrasi dalam sistem informasi pembangunan daerah atau SIPD sesuai dengan amanat sesuai dengan amanat perundang-undangan. Sedangkan asumsi pendapatan dan belanja daerah dalam perencanaan sangat bergantung pada realisasi transfer pemerintah pusat. Hal inilah yang seringkali menyebabkan gap dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut. 3. Persoalan breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung atau match, bahwa penyelarasan antara dokumen perencanaan daerah telah dilaksanakan dalam tahapan perencanaan, terutama konsistensi dalam penetapan target kinerja untuk mencapai sasaran-sasaran bangunan jangka menengah. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan masih terus diupayakan agar kualitas dokumen perencanaan lebih baik dan lebih bagus. 4. Persoalan kualitas RPJPD, RPJMD, dan Restra SKPD seringkali belum optimal, bahwa tujuan serta sasaran yang ingin dicapai merupakan hal yang pokok dalam proses perencanaan atau umum disebut start from the end. Selanjutnya dirumuskan bagaimana strategi untuk mencapai itu atau disebut how to achieve. Sebagai penanda telah tercapainya tujuan dan sasaran dibutuhkan alat ukur yang terukur, relevan dan cukup. Pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya perbaikan dengan melibatkan Kementerian Pan-RB dan BPKP untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan. 5. Persoalan terlalu banyak order dalam proses perencanaan dan masing-masing ingin menjadi arus utama, bahwa sesuai dengan prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah dan kualitas pelayanan publik merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Pengarusutamaan berbagai sektor merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dimaksud. 6. Persoalan dalam praktek penerapan perencanaan pembangunan seringkali pendekatan pemecahan masalah tidak komprehensif sehingga menimbulkan aneka persoalan pada tataran pelaksanaannya, bahwa dalam menentukan substansi perencanaan dilakukan pendekatan sebagai berikut. A. Tematik. Tema dipilih merupakan jawaban dari berbagai permasalahan dan isu-isu strategis. B. Holistik. Dibutuhkan pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menjawab permasalahan yang ada. C. Integratif. Memastikan bahwa semua sektor saling mendukung sesuai peran masing-masing dalam pelaksanaan masalah. Serta D. Spasial. Fokus pada lokasi-lokasi prioritas. Dengan pendekatan ini diharapkan mempercepat hasil pembangunan yang diinginkan. Sidang Dewan yang saya hormati, berkaitan dengan upaya optimalisasi pengelolaan aset pemerintah daerah sebagai sumber keuangan daerah yang cukup potensial, dapat saya sampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebenarnya telah mengupayakan pemanfaatan beberapa aset pemerintah daerah berdasarkan potensi yang ada. Kendatipun belum optimal, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan mengatur secara khusus pengelolaan barang milik daerah dalam regulasi lokal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau milik daerah, dan terbitnya Permendagri terbaru terkait pengelolaan barang milik daerah, sehingga harapan bersama bahwa aset pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi terhadap sumber keuangan daerah secara optimal dapat terwujud. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah jawaban kami terhadap pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah atas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Beberapa hal substansi ranperda yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan nantinya pada agenda pembahasan bersama. Sedangkan terhadap pertanyaan dalam pandangan umum yang berkaitan dengan hal-hal teknis
penyelenggaraan pelaksanaan program atau kegiatan di luar konteks atau substansi dan perda tentang pengelolaan keuangan daerah jika diperlukan akan disampaikan dalam agenda rapat sebagaimana mestinya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan tentunya. Demikian. Allahumma fiq la qawmi tarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.